Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Pemirsa, Polres Lampung tengah berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang terjadi di Kampung Selagai Lingga, Lampung Tengah, Lampung. Pelaku dan korban sempat berduel yang dipicu masalah pribadi antara pelaku dan juga korban. Tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah Lampung berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang warga Selagai Lingga yang mengakibatkan korban hingga tewas. Pelaku berinisial RA sempat melarikan diri ke Lampung Utara setelah berduel dengan SA yang picu masalah pribadi. Namun dengan kesigapan tim TKP 303 Polres Lampung Tengah, pelaku berhasil ditangkap di rumah kerabatnya saat dalam pelarian. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah alat bukti yang digunakan pelaku dalam melakukan pembunuhan. Dari pengakuan tersangka sendiri bahwa memang ada konflik antara tersangka dengan pelaku. Artinya permasalahan pribadi antara tersangka dan pelaku itu sudah terjadi beberapa hari sebelumnya. Dan mereka berjanjian untuk menyelesaikan masalah itu secara jantan. Bertemu satu lawan satu. Untuk pendalaman bahwa pisau yang digunakan milik siapa, itu masih kita akan lakukan cek sampel darah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku dijerat dengan pasal 340 dan 338 dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Lampung Tengah Lampung, Pujiansyah, Edi Supriyanto, TV One mengabarkan. Tarif jalan tol Trans Sumatera Lampung, ruas Bakauheni, Terbanggi, besar naik 60% sejak 25 Mei 2023 lalu. Perubahan tarif nyatakan telah sesuai undang-undang. PT Hutama Karya selaku pengelola jalan tol Trans Sumatera Lampung memberlakukan tarif baru pada ruas tol Bakauheni Terbanggi besar sejak 25 Mei 2023. Pemberlakuan tarif baru di jalan tol sepanjang 140 km ini diklaim untuk menjaga iklim investasi jalan tol tetap kondusif yang berdampak pada keberlanjutan jalan tol Sumatera. Adapun tarif baru untuk kendaraan golongan 1 sebesar Rp189.500, golongan 2 dan 3 Rp284.500, golongan 4 dan 5, Rp379.000. Kenaikan ini terasa cukup signifikan karena naik sekitar 60% dari tarif awal. Pihak pengelola jalan tol menjelaskan perubahan tarif sudah sesuai undang-undang tentang jalan, di mana penyesuaian tarif jalan tol berlaku setiap 2 tahun. Sebenarnya sekali lagi untuk kenaikan ini sebetulnya untuk menyesuaikan untuk iklim investasi jalan tol yang kondusif itu gunanya untuk apa? Nanti kita ini juga mengacu dari Undang-Undang 2/2022 bahwa kita ini setiap 2 tahun juga harus mengikuti kenaikan setiap 2 tahun dan evaluasi pemenuhan SPM ya. SPM. Sejumlah pengguna jalan tol ini mengaku terkejut dengan kenaikan tarif baru tol ruas Bakauheni Terbanggi besar. Mereka pun meminta kenaikan tarif diimbangi dengan peningkatan layanan. Ya kalau kita masyarakat ya pengennya memang ada peningkatan ya. Udah tarifnya naik ya otomatis peningkatannya harus lebih baik lagi. Di jalan misalkan. Di jalan mungkin ada kendala jadi ada yang siap gitu kalau ada kendaraan-kendaraan yang macet. Penyesuaian tarif tol ini tak lepas dari naiknya hitungan tarif per kilometer dari semula Rp844 per kilometer, kini menjadi Rp1.350 per kilometernya. Atas penyesuaian ini, PT Hutama Karya memastikan peningkatan kualitas jalan dan penambahan fasilitas jalan tol. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Bismillahirrahmanirrahim. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 138-JKTSL-EH.2-05-2023. Identitas terdakwa, nama lengkap Mario Dandi Satrio alias Dandi. Tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 20 tahun 30 Oktober 2003. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Taman Kebun Jeruk Blok U2 nomor 12, RT 04 RW 03 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Agama Katolik, pekerjaan mahasiswa. Penangkapan tanggal 22 Februari, penahanan tahanan rutan sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan sekarang. Dakwaan. Pertama, primer. Bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi beserta saksi Agnes Gracia Haryanto dan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen, penuntutan dilakukan secara terpisah pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di perumahan Green Permata, Jalan Swadharma Raya, Kelurahan Deulu Jami, Kecamatan Pesanggeran, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk mengadili sebagaimana orang yang turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut. Bahwa saksi Agnes Gracia Haryanto sempat berpacaran dengan anak korban, Cristiano David Ozora alias Wareng pada sekitar bulan Desember 2022 dan putus pada awal bulan Januari 2023. Namun keduanya tetap berkomunikasi dengan baik, di mana kemudian saksi Agnes berpacaran dengan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi pada tanggal 11.
Pemirsa, saat ini agenda pembacaan surat dakwaan terhadap Mario Dandi sedang dilakukan, namun dilaksanakan tertutup untuk kasus yang berkaitan dengan keterangan saksi kategori anak. Dalam hal ini adalah saksi AG, anak yang berurusan dengan hukum. Saat ini oleh jaksa penuntut umum yang berkaitan dengan kesusilaan dan juga berkaitan dengan keterangan saksi kategori anak tidak diperkenankan untuk dibuka untuk umum. Namun untuk agenda pembacaan surat dakwaan ini digelar secara terbuka untuk hal lainnya, artinya dikecualikan dan juga disesuaikan ketika ada keterangan saksi kategori anak dan kesusilaan. Keadaan Mario sebenarnya saya juga perlu ada sedikit klarifikasi ya terhadap perlakuan istimewa ya yang dikatakan sudah diterima oleh Mario selama ini. Itu sebenarnya tidak demikian, apalagi kaitannya setelah tahap 2 ini ya. Setelah tahap 2 ini memang kami secara tiba-tiba melalui media itu menerima info bahwa klien kami yang tadinya dieksekusi di Cipinang itu dipindah ke Salemba. Ya, pertama-tama kami pikir itu di Rutan. Ternyata itu pun di lapas, di mana lapas itu kan sebenarnya tempat untuk orang yang sudah dieksekusi ya oleh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, kemudian kami berusaha untuk mempertanyakan itu ke jaksa dan kami juga tidak langsung menerima respon yang privilege ya, artinya itu kami menanya melalui WA, jawabannya pun kami tunggu beberapa hari lalu dijawab bahwa jaksa pun pada saat itu juga menerima dari rutannya sendiri bahwa ini harus dipindahkan karena masalah masalah tingkat okupansi yang sangat tinggi di Cipinang. Nah, sehingga Mario pun sekarang ini sudah masuk ke dalam isolasi ya seperti tahanan-tahanan lainnya di dalam ruangan 3x3 bersama 10 orang ya. Karena kalau dari sisi Mario dan keluarganya saya rasa kita sudah sama-sama tahu ya dampak yang sudah dialami oleh Mario secara pribadi, keluarganya, ayahnya juga yang sudah diproses hukum, semua harta yang sudah dimiliki juga sudah di-freeze ya, dan sekarang dia juga akan mengalami hukuman badan terhadap perbuatannya dia. Jadi saya rasa ya, ini juga tidak akan menghilangkan derita dari keluarganya korban ya, anak korban itu ya. Cuman paling enggak kita bisa melihat secara proporsional gitu loh, apakah Mario ini sudah mendapatkan yang sepantasnya ya dengan apa yang dia perbuat, karena kita pun juga mengenal ya semua ajaran agama, mengenal mengapa kita harus saling memaafkan. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap Kristalino David Ozora membuat Republik ini gonjang-ganjing. Betapa tidak, selain membuat korban yang merupakan anak pengurus GP Ansor mengalami koma, Mario juga membuat sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, menjadi sorotan. Penganiayaan yang terjadi pada 20 Februari 2023 itu bermula saat sang kekasih berinisial AG memberitahu Mario bahwa dirinya sempat diperlakukan tidak baik oleh David saat masih menjalin hubungan. Mario pun tersulut emosi dan menganiaya David bertubi-tubi hingga mengakibatkan korban harus dirawat di ruang ICU selama berbulan-bulan. Tak hanya Mario Dandi, polisi juga menetapkan kekasih Mario, AG, dan teman Mario, Sheikh Lukas, sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. Kasus ini berbuntut panjang setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap plat nomor polisi mobil Rubicon yang dikemudikan Mario Dandi tak berizin. Dari penelusuran netizen terkuak informasi bahwa Mario adalah putra dari Rafael Alun Trisambodo, salah satu pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Publik semakin tercengang melihat kekayaan Rafael yang merupakan pejabat eselon 3 ini mencapai 56 miliar rupiah lebih. Mario yang gemar pamer kekayaan di media sosial menjadi pintu masuk untuk mengulik lebih dalam kekayaan sang ayah. Ketika itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dirjen Pajak kompak mengecam gaya hedonis keluarga Rafael. Bahkan Rafael pun dicopot dari jabatannya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.
mengabarkan. Sebuah video viral yang memperlihatkan Mario Dandi Satrio memasang sendiri kabel tis yang dijadikan sebagai borgol ke tangannya membuat gaduh. Kejadian ini membuat masyarakat geram dan menilai Mario Dandi telah mendapatkan perlakuan istimewa dari pihak kepolisian. Usai video tersebut menjadi sorotan, Polda Metro Jaya pun langsung memberikan klarifikasi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto bahkan harus turun tangan menangani kegaduhan yang dibuat oleh anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu. Irjen Karyoto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila membuat kesalahan dalam penanganan kasus Mario. Saya merasa bertanggung jawab dengan adanya berita-berita yang viral menyangkut penanganan perkara Mario Dandi. Saya tidak akan bicara ke belakang bagaimana itu kejadiannya. Yang jelas kalau memang ini menjadi semacam koreksi bagi Polda Metro, saya terima dan saya terima kasih kepada netizen yang memberikan kritikan, masukan terhadap penanganan yang seolah-olah seperti privilege. Dan saya katakan apapun masukan, karena yang terlihat dalam video seperti itu, saya selaku penanggung jawab di Polda Metro saya minta maaf. Dan saya juga perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota kami secara standar operasi prosedur ada yang dilanggar, dan secara kepatutan apakah ada peraturan-peraturan disiplin yang dilanggar. Dalam klarifikasinya, pihak Polda Metro Jaya menjelaskan peristiwa itu terjadi saat Mario Dandi menjalani pemeriksaan terakhir sebelum berkasnya diserahkan ke Kejaksaan. Saat itu, Mario baru saja keluar dari sel tahanan dan di dalam sel tahanan memang tidak memakai borgol. Kapolda Metro Jaya juga menyampaikan terima kasih kepada warganet atas kritik dan masukan dalam penanganan hukum kasus penganiayaan berat yang dilakukan Mario Dandi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan sejumlah kabar lainnya usai jeda. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget?
Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Ujung barat Indonesia terdapat gerbang lalu lintas perdagangan dan kebudayaan dunia. Sebuah gerbang yang menghubungkan timur dan barat selama berabad-abad. Tak hanya bermodalkan letaknya yang strategis, daerah ini juga mempunyai pesona alam yang begitu menarik dan karismatik. Inilah Aceh, Serambi Mekah kepunyaan Indonesia. Hutan Sampoinet merupakan kawasan hutan alami di Kabupaten Aceh Jaya. Di hutanan rimbun ini, berbagai jenis flora dan fauna hidup di dalamnya. Tak terkecuali gajah-gajah liar yang diperkirakan banyak berkeliaran di dalam hutan. Konflik manusia dengan gajah liar kerap terjadi di sini. Gajah-gajah liar keluar hutan dan merusak kebun-kebun penduduk. Tidak hanya dirugikan, namun keberadaan gajah liar juga dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan para penduduk yang bermukim di sekitar hutan Sampoinet. Untuk meredam konflik antara gajah dan manusia, hutan Sampoinet dijaga tim CRU atau Conservation Response Unit. Mereka adalah tim patroli yang bertugas menghalau gajah-gajah liar. Aceh Jaya merupakan kabupaten paling tinggi terjadinya konflik manusia dan gajah. Hal itu disebabkan karena topografi antara daratan rendah dengan pegunungan yang saling berdekatan. Gajah merupakan satwa liar yang tidak hidup di hutan-hutan lebat, melainkan di hutan-hutan dataran rendah. Akibatnya, konflik gajah dan manusia di kawasan ini pun sempat tak terhindarkan. Tapi dengan adanya 4 gajah jinak ini dengan para ranger atau mahot yang menjadi polisi bagi gajah-gajah liar, konflik di kawasan ini pun dapat diminimalisir. Uniknya, 4 gajah jinak ini mempunyai nama sendiri, yaitu Aziz, Isabella, Olo, dan Wingo.
Gajah-gajah jinak Sampoiniet sebelumnya adalah gajah liar yang berhasil diamankan warga. Gajah-gajah ini dirawat dan dilatih dengan sangat baik. Empat gajah jinak ini ditempatkan di CRU Sampoiniet untuk waktu yang tidak ditentukan. Gajah-gajah tersebut akan melakukan patroli ke titik-titik tertentu di wilayah Sampoiniet untuk menggiring gajah liar agar menjauhi pemukiman warga. Dengan adanya 4 gajah jinak yang ditempatkan di CRU Sampoiniet, diharapkan konflik gajah dengan manusia bisa diatasi. Namun sesungguhnya, keharmonisan antara gajah dan manusia dapat tercipta, asalkan manusia tidak mengganggu habitat gajah itu sendiri. Pemirsa, seorang pedagang mie pangsit asal Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sukses menjadi seorang content creator. Lewat kontennya yang kocak, pemuda asal Kota Juang ini telah membuat warung dan akun media sosialnya pun kini menjadi viral dan terkenal. Konten-konten yang menampilkan cerita keseharian realita anak muda belakangan ini sering viral di berbagai jejaring media sosial. Hal itulah yang menjadi inspirasi Abdi Maulana, seorang konten kreator asal Aceh yang kerap menghibur netizen lewat kontennya yang menggelitik dan berhasil memancing gelak tawa warganet. Konten video yang dibuat bersama rekan kerjanya di sebuah warung mie pangsit miliknya berhasil menghibur jutaan netizen di jejaring media sosial. Awalnya pada tahun 2021, Abdi Maulana membuat konten-konten video lucu itu cuma iseng-iseng belaka untuk mengisi waktu luang di sela-sela ia jualan mie pangsit. Konten yang mencuatkan namanya hingga viral adalah saat membuat video dengan mencampurkan beberapa bahasa lain. Dalam membuat sketsa video, Abdi memadukan beberapa bahasa asing seperti bahasa Korea dan Malaysia dengan karakter seorang pedagang mie pangsit. Berkat ide kreatifnya itu, kini warung mie pangsit dan akun media sosialnya pun menjadi viral dan terkenal. Semua bermula dari keisengan saya bikin konten di sela-sela kami dagang. Di awal itu tapi belum rame viewsnya, tapi karena saya suka menyalurkan apa yang ada dalam kepala saya dalam bentuk video, lama-kelamaan ternyata banyak juga yang suka dengan video-video yang saya bikin di sosial media gitu. Nah, motivasi saya waktu itu komentar-komentar positif netizen yang membuat saya bersemangat untuk terus mencoba menghibur dalam bentuk video di sosial media gitu. Perjalanan seorang Abdi Maulana menjadi konten kreator sukses tentu tidaklah mudah. Lantaran di Aceh sendiri, banyak konten kreator yang seperti dirinya dan kerap disepelekan. Namun hal tersebut tak menyurutkan semangat Abdi untuk tetap konsisten membuat konten bersama rekannya. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa. Saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.